Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di episode kali ini kita akan mendengarkan atau menceritakan nih salah satu kisah dari sosok. Untuk episode kali ini, sosok apa nih yang akan kita dengarkan? Wanita asal Inggris bernama Barbara. Dia hidup di era 1640-an. 1640. Dikirim langsung dari Belanda datang ke Indonesia. Dan dia sebagai penyihir. Sebagai penyihir. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Sosok ini bernama Barbara Della Rogic. Dia itu adalah wanita dewasa, usianya 28 tahun. Dan dia itu tidak pernah meninggal. Tidak pernah Kalau misalnya sosok-sosok dari tradisional tuh biasanya disebutnya moksa, tapi kalau dia tuh entah ya karena mungkin ilmunya entah gimana. Barbara ini nano-nano nih, darahnya tuh campur-campur dari Inggris, Armenia, Yunani, jadi nggak ada sama sekali Belanda itu nggak ada. Tapi kenapa bisa sampai datang ke Indonesia dan kenapa bisa dinahkodai sama Belanda itu kayak gini kisahnya. Jadi dulu di era itu sebenarnya di abad 13 tuh udah banyak perburuan di Eropa tentang bangsa-bangsa penyihir. Dan itu rata-rata pembunuhan massal. Barbara ini bukan terlahir dari keluarga penyihir. Tapi di era 1400-an salah satu keluarganya itu difitnah ibunya. Ibunya difitnah karena ibunya bisa meracik satu ramuan pengobatan dan akhirnya menyebarlah kemampuan untuk mengobati itu menyebar di seluruh penjuru negeri. Jadi dia tuh tinggal di, kalau kata kita tuh kayak desa. Nah, sampai beberapa desa tuh udah mengenal ibunya Barbara ini. Barbara itu tidak pernah menyangka kalau yang harusnya jadi kebanggaan itu ternyata malah jadi petuah buruk untuk keluarganya. Kenapa? Itu karena di sana itu bangsa Eropa itu memiliki satu pengadilan penyihir khusus. Jadi dia membuat timbangan manusia yang ukurannya tuh raksasa. Jadi ketika satu wanita ini timbang yang seharusnya dia misalnya 50 kilo karena ukuran tubuhnya misalnya kecil gitu. Tapi pas ditimbang itu bisa sampai 70 kilo atau bahkan 80 kilo. Nah, dianggap offsetnya itu dianggap adalah bawaannya. Maksudnya itu iblis. Sisa dari berat badannya itu. Iya. Nah, kalau misalnya udah timbangannya amat sangat berat di situ, otomatis langsung ditusuk di tiang pancang dan dijemur di beberapa kayak bukit-bukit atau segala macam. Nah, jadi di daerah situ tuh karena di era itu amat sangat gencar penyergapan penyihir itu mengakibatkan beberapa desa dan beberapa bangunan itu jadi bau busuk. Jadi beberapa kota tuh amat sangat bau busuk, menyengat. Karena semua penyihir itu nggak ada yang boleh dikuburkan. Karena harus dipajang itu ya. Iya, karena mereka percaya kalau penyihir itu akan hilang kekuatannya jika terkena matahari. Sebenarnya sih kayak mirip-mirip sama tentang Dracula ya, maksudnya menurut mereka itu ilmu itu akan hilang karena matahari, tapi ternyata kan enggak. Dan naasnya itu banyaknya korbannya itu ternyata sampai akhir hayatnya mereka tuh nggak punya ilmu apa-apa. Jadi meninggal sia-sia di tiang pancang. Kenapa itu amat sangat pilu? Jadi ditusuk dari kerongkongannya, dari mulutnya, menembus sampai ke anusnya.
dan itu berdiri tegap dan dijejerkan. Para penyihir itu. Iya, yang katanya para penyihir, tapi nggak ada penyihir di situ. Kenapa? Kalau misalnya memang betul penyihir, pasti dia bisa membebaskan dirinya. Oh iya, karena rata-rata yang itu tuh yang berat badannya yang katanya berlebih itu. Iya. Dan ada satu kejadian di bagian Eropa lainnya, itu para wanita dipaksa untuk menceburkan diri ke dalam danau. Danaunya tuh bener-bener dalam banget. Terus semua wanita di situ ditutup matanya, didorong dari belakang. Itu untuk mengecek kalau memang betul ada penyihir, pasti dia akan ngambang. Jadi semuanya tenggelam, gak ada yang ngambang satupun juga. Kok bisa? Iya. Termasuk ibunya dari Barbara. Dan Barbara di situ tuh ngumpet. Berarti Barbara masih kecil waktu itu. Masih kecil. Setelah kejadian itu dipotong rambutnya sama bapaknya, sama ayahnya dipotong, terus diperlakukan layaknya seperti laki-laki dan kasih tahu Barbara bahwa mulai saat ini kamu adalah laki-laki. Untuk menghindari yang penyeleksian itu bukan? Iya. Jadi kalau misalnya perempuan udah menuju jadi kegadisan gitu, pasti langsung diburu. Tidak terkecuali ya, para bangsawan pun sama, mengorbankan anaknya. Itulah alasannya kenapa banyak bangsawan yang berpindah-pindah gitu tempatnya nomaden. Terus Barbara tuh diganti namanya jadi Ishak, Isaac gitu, Ishak. Dia diganti namanya jadi Ishak. Terus dia hidup sampai ke akhirnya ketahuan kalau dia tuh adalah seorang wanita tuh gini. Jadi pas dia lagi jalan itu dia hate, terus dia kan udah hidup sebagai seorang laki-laki sampai ke usianya tuh 17 tahun. Dan dia tuh ngebunuh orang yang lihat dia. Yang melihat dia haid. Iya, dia bunuh, terus dia langsung ganti baju. Terus dia berusaha menutupi gitu ya, menutupi. Kan kalau zaman dulu belum ada kayak pembalut gitu, belum ada. Jadi itu dia dibuntel sama kain. Dan dia pakai baju kayak coat gitu, kayak sweater tapi panjang gitu. Dan dia berjalan-jalan, tapi dia tuh ada satu kegiatan yang selalu dia lakukan. Dia tuh selalu membaca kodeks. Kodeks itu adalah buku-buku iblis. Dan sebenarnya kodeks-kodeks ini tuh zaman dulu itu nggak terlalu sulit ditemukan, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh kan susah ya, tapi kalau zaman dulu tuh kodeks itu gampang banget. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan para iblis itu amat sangat mudah karena banyak caranya. Kenapa bisa dibilang banyak caranya? Karena hidup dalam kekhawatiran, kematian di depan mata, itu yang bikin mereka tuh jadi didekati oleh iblis. Dan di setiap sudut dari desa itu banyak mayat. Jadi mereka suka. Kita sebut Barbara tuh jadi Ishak aja dulu ya. Jadi lebih memudahkan dari fase itu, fase. Nah, Ishak ini jadi kutu buku. Amat sangat kutu buku. Terus dia itu pengen membuktikan kalau misalnya di kotaku tidak ada penyihir, akulah nanti penyihirnya. Dia nggak punya temennya di. Enggak. Dia dendam, kan ibunya kan orang normal tapi difitnah sebagai penyihir. Jadi kata dia, kalau aku akan tunjukkan kepada laki-laki cabul itu, para laki-laki cabul itu, kalau memang mereka sangat takut gitu dengan adanya penyihir, mereka harus berhadapan dengan aku dan dendamku. Aku adalah arwah dari ibuku. Ibuku tidak pernah mati, kata dia. Jadi dia berusaha sampai akhirnya dari perjalanan dia gitu, dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lainnya, akhirnya dia mendapatkan satu buku atau satu kodeks yang di situ kodeks terlarang, namanya kodeks Gigas. Gigas. Si kodeks ini itu merupakan tata cara bagaimana bisa berkomunikasi dan bertemu dengan demons. Tapi sayangnya si kodeks ini tuh bahasa pengantarnya bahasa Ibrani.
Tapi dia tuh berusaha banget untuk gimana caranya aku bisa baca buku ini. Terus akhirnya dia belajar dan akhirnya dia bisa fasih bahasa Ibrani dan akhirnya bisa mengamalkan isi kodeks itu. Dia tuh Ishak ini memiliki satu ruangan rahasia, tapi ya bukan di bawah tanah, melainkan di atap rumah. Di situ ada kasurnya dia, ada meja dan buku-buku curian. Jadi dia tuh membaca kodeks tuh mencuri dari rumah-rumah bangsawan, dari perpustakaan, jadi dia mencuri. Karena kan untuk umuran itu dan dia tuh hanya sebagai apa ya, kayak jadi dia tuh kerja tapi sebagai bersih-bersih. Tapi itu hanya kedok. Agar bisa mencuri Iya, kodeks. agar bisa mencuri kodeks. Tapi pada saat itu ayahnya masih ada. Masih hidup. Tapi ya rumah mereka tuh jadi suram gak sih? Ya. Karena gak ada ibunya lagi kan. Kurang lebih itu 4 bulan sampai dia bisa akhirnya betul-betul membaca isi kodeks itu. Ternyata si kodeks ini tuh memiliki banyak volume. Jadi yang dia colong tuh volume ke-7. Ternyata tuh masih banyak volume-volume yang belum dia baca. Tapi dia udah gak peduli, yang penting dia udah baca buku terlarang. Di situ akhirnya dia ngamalin salah satunya. Tapi diwajibkan dia harus pergi ke satu ladang yang tertutup. Bingung gak lu? Ladang tapi tertutup. Jadi akhirnya dia masuk ke ladang gandum. Jadi itu ladang besar tapi rapet gitu. Jadi harus rapet. Dimaksudkan tertutup itu rapat. Iya, karena rapet. Nah, pada saat di ladang gandum itu kan sempit banget. Terus dia ngamalin satu isi kodeks itu, satu lembar doang. Datanglah si Demons ini jadi dia ngeliat samar-samar. Terus dia berharap kayak kalau misalnya engkau mengasihi aku, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa melihatmu. Setelah dia baca mantra gitu ya, akhirnya si demonsnya keluar. Demonsnya itu keluar, terus takut dia sampai nangis, gemeter badannya. Kamu telah memanggil aku, tidak akan bisa mundur. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menjadi penyihir. Ketawa demonsnya. Penyihir itu luas. Arah mana yang ingin kamu tuju? Terus kata dia, aku ingin mengikat emosi keseluruhan orang-orang yang aku benci. Dan aku ingin membuat mereka bertekuk lutut dan takut kepadaku. Terus akhirnya si demons ini memberi satu ilmu. Jadi lambangnya itu segitiga. Namanya Raja Segitiga dalam Bulatan. Itu kalau di bahasa Indonesiain ya. Raja segitiga dalam bulatan. Maksudnya raja itu gini, mengukir tapi bukan di kertas, tapi di badan manusia. Itu raja. Segitiga di dalam bulatan. Terus dia diberi kayak clue bagaimana cara memanggil aku. Terus siapa namaku, dikasih tahu sama demonsnya. Terus kata dia gini, besok pagi kau keluar berkeliling, lihat bagaimana reaksi orang-orang itu atas kamu, katanya. Terus dia keluar menggunakan gaun, rambut diurai, dia pakai lipstick, dia keluar. Padahal ngeliatin dong semuanya kayak, bukannya kamu Ishak gitu, Isaac gitu. Terus dia langsung ketawa, aku Barbara, anak dari wanita yang harusnya dia mengapung, katanya. Tapi sayang ibuku tenggelam. Terus dari situ tuh dia tuh udah mulai diincar tuh sama para bangsawan. Takutnya si Barbara ini adalah salah satu penyihir yang mereka cari. Hari demi hari berlalu gitu. Dimana di situ terjadilah satu kerusuhan, Inggris berperang dengan negara tetangganya. Makin menjadilah warga Inggris untuk mengadu domba wanita
Jadi wanita tuh kan nggak boleh pintar pada masa itu, nggak boleh pintar. Jadi kalau pintar sedikit tuh berarti kamu adalah penyihir gitu. Nah, ketika wanita lain itu sibuk bikin diri dia bodoh karena dia udah jadi kutu buku, terus dia memperbaiki penampilannya bagaimana se-eksentrik mungkin. Jadi yang kalau misalnya kita kenal sekarang dengan dandanan gotik, nah itu dia kayak gitu. Tapi di era itu dia adalah salah satu orang yang mempopulerkan fashion gotik di desanya. Tapi dia nggak pakai lipstik hitam ya, tetap pakai lipstik merah berdarah gitu. Kulit yang pale, kulit yang putih pucat gitu, mata yang biru gitu, rambut yang pirang. Dia langsung mewarnai rambutnya menjadi hitam legam. Jadi udah bisa kebayangkan betapa mencoloknya Barbara ini. Dan akhirnya Barbara ini menghampiri kayak lingkaran gitu, wanita yang dibakar hidup-hidup tapi belum terbakar full ya, masih baru mulai gitu, baru mulai. Dan akhirnya si Barbara itu langsung naikin tangannya dan memadamkan apinya. Semua orang di situ lari terbirit-birit. Laki-laki yang tadinya bersuara dengan lantang dan juga para kuda-kudanya yang gagah itu akhirnya dia pada berpencar gitu semuanya. Dan Barbara tuh nolong, dibuka semua talinya, terus dia langsung bisik-bisik ke si perempuan itu, aku akan membantu kalian. Aku telah mempelajari ilmu sihir bertahun-tahun lamanya. Kalau misalnya kalian butuh aku, datanglah kepadaku, kata dia gitu. Terus di situ akhirnya dia pulang. Pada saat dia pulang, dia lihat ayahnya tuh udah nggak ada di rumah. Terus ada kayak apa ya, kayak gulungan surat. Jadi zaman dulu tuh surat tuh digulung gitu kan. Jadi ada gulungan surat. Di situ dia bilang kalau misalnya Barbara tidak menyerahkan dirinya, ayahnya akan mati. Jadi ayahnya disandra. Akhirnya dia nyamperin ke tempat si yang punya gulungan surat ini. Dia akhirnya datang ke sana. Dan di situ tuh kayak konferensi gitu. Jadi meja panjang dengan para laki-laki yang sepertinya tuh orang-orang bangsawan, orang-orang punya duit gitu. Nah di situ akhirnya dia tuh ngobrol, negosiasi. Dan salah satunya adalah sinyo Belanda. Dan dia bilang, kamu tidak cocok di sini, ikutlah denganku ke Hindia Belanda. Jadi orang itu yang membawa Barbara ke sini. Ke Hindia Belanda ini. Iya, jadi ada itu yang punya rumah orang Inggris juga, tapi punya tamu orang-orang dari bangsa yang lain. Dan akhirnya Barbara tuh taken kontrak gitu ya, dealnya dengan seorang pria Belanda. Dan di situ dia juga penasaran gitu dengan dunia bagian lain yang katanya tuh hangat gitu. Maksudnya kalau di sana kan dingin gitu ya. Nah dia akhirnya berangkatlah ke sini menggunakan satu kapal besar. Dia di situ membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya untuk nyampe ke sini. Terus dia akhirnya membuat satu kayak komite dan juga perkumpulan di mana organisasi ini semakin berkembang di era itu. Dan dulu tuh Batavia belum dinamain Batavia, ada gue lupa namanya. Dan Barbara ini disebutnya tuh Heksen atau Hex dalam bahasa Belanda, itu artinya penyihir. Dia terkenal di era itu. Terus dia mampu mengkontrol kaum pribumi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Indonesia terlalu klinik, di luar negeri tidak ada klinik, itu salah. Mereka mempunyai demons yang besar, mereka mampu bersekutu dengan yang lebih besar daripada orang-orang Indonesia. Mereka datang ke sini memporak-porandakan berbagai desa dengan cara sihir. Jadi tugasnya Barbara adalah mensihir satu desa itu agar takluk kepada satu sinyo Belanda. Oke. Apakah si Barbara ini kan tugasnya untuk menaklukkan satu desa agar menurut pada si sinyo Belanda. Itu beda-beda desa atau hanya satu desa? Bisa beda-beda desa. Gimana si gimana si Barbara menginjakan kakinya? Berarti bagaimana gimana si Barbara diajak oleh si sinyo itu? Iya. Misalnya si sinyo ini udah ngasih peta nih. Kota-kota mana aja yang akan dihancurkan gitu ya, dan akan dilumpuhkan gitu oleh serdadu Belanda.
Nah, disitulah tempat Barbara bekerja. Bentar, gua baru Sinyo berarti anak dari antara pribumi dan Pengkhianat. Nah, akhirnya bagaimana cara sihir itu bekerja dari yang paling ringan. Satu malam dia turun melihat satu kota itu, semuanya tertidur lelap. Jadi seakan-akan kayak sirap kalau bahasa kita tuh. Nah, jadi si Barbara itu menyirap mereka, menculik paksa dengan ya maksudnya tuh tanpa perlawanan, memindahkan satu desa. Maksudnya tuh memindahkan orang-orang desa itu dengan mudah. dalam keadaan tidur itu. Iya, dalam keadaan tidur dan meluluh lantahkan rumah-rumahnya untuk membangun suatu sentral. Kayak bangunan-bangunan Belanda yang kita lihat, kayak misalnya kayak bangunan besar gitu, ukurannya besar, kayak apa ya, kayak konstitusi gitulah ya. Jadi kayak kantor besar. Itu tuh kita tuh nggak tahu kan kalau itu tuh sebenarnya mungkin aja dulunya itu desa. Mereka dipindahkan dengan cara disirap itu dia tidur. Dan Barbara itu dikenal dengan nama Isamaya. Ilmunya lumayan, bukan lumayan lagi, ilmunya sangat-sangat dahsyat. Menurut gua dahsyat ya, karena dia udah bisa berkomunikasi dengan demon. Iya, ilmunya dahsyat. Terus kalau misalnya ada pergerakan membelot atau pemberontakan gitu, dia udah tahu duluan. Walaupun itu kejadiannya harusnya seminggu ke depan. Berarti dia kayak udah tahu isi hati orang, Eh, atau dia udah bisa lihat ke depan. jadi dia udah bisa ngelihat masa itu. Hari itu bakal ada kerusuhan apa. Jadi pengaruh dia lumayan kuat. Berarti dia pindah ke Hindia Belanda ini meninggalkan yang situasi genting di negaranya dia. Iya, meninggalkan. Karena menurut dia memang tidak bisa apa ya, diperbaiki lagi nggak sih negerinya tuh dengan fitnah-fitnah yang ambigu gitu. Seterkenalnya dia di Hindia Belanda, akhirnya nama dia tuh melambung tinggi di negerinya. Dan akhirnya di situ kan ucapannya betul. Kalau misalnya belum ada juga gitu, maksudnya penyihir, akulah penyihirnya. Sampai negara lain mendengar tentang isu-isu dia. Iya. Pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan itu juga nggak main-main. Diletakkan beberapa tumbal yang makin kesini makin banyak, dan itu semua dengan cara dilubangi kepalanya. Dilubangi kepalanya biar biar darah itu mengalir deras ke lantai. Jadi mereka tuh berjajar di atas meja-meja, dibolongin kepalanya, darah keluar kemana-mana. Dan Isamaya ini atau Barbara ini itu berdiri melihat para tumbal-tumbalnya dia. Itu cara untuk bertemu dengan tuannya atau demonsnya, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih atas penjagaan oleh demonsnya gitu. Oke, gua baru ngerti. Jadi si tumbal-tumbalnya itu adalah tumbal-tumbal untuk demon itu. Jadi di Hindia Belanda dia lakukan itu. iya, di negara kita. Dia meninggalnya gimana? Enggak, Oh enggak ya. enggak meninggal. Dia hanya lebih memilih untuk ikut ke dimensinya si demons ini sebagai budaknya. Karena dia tidak redo gitu. Jadi dia meninggalkan fisiknya, jadi dia hanya meninggalkan cangkang. Dia dikuburin tuh beneran kayak sakral ya, dimasukin ke dalam peti mati, dikuburkan gitu. Tapi bedanya dia tuh nggak ditutup tanah, tapi melainkan disiapkan satu ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat bersemayamnya jenazah dari si Isamaya ini, yang katanya suatu saat nanti aku akan kembali mengisi jenazahku lagi. Entah kapan ya gitu, katanya gitu. Kalau aku akan bangkit katanya.
karena dendam sama orang-orang di negerinya kan belum terbalas. Jadi si Sinyo yang membawa dia itu taunya dia meninggal? Enggak, semua antek-antek dia di era itu tahu dia tuh nggak meninggal. Jadi dia tuh jadi kayak yang dipuja gitu, karena orang-orang pada takut sama dia. Jadi kenapa bisa akhirnya Barbara ini berkomunikasi gitu, karena sosoknya belum pernah kita bahas sebelumnya di video kita. Satu pun tentang demons juga belum ada yang kita bahas. Jadi ya, selagi ini adalah jembatan demons nggak sih? Kalau misalnya buat bahas demonsnya masih nggak berani. Kebetulan ada yang menjembatani. Jadi ya udah kita bahas tentang si Isamaya ini. Isamaya ini adalah penganut pagan. Jadi dia tuh tidak menganut agama apapun ya gitu. Penganut pagan, dan harapan dari dia juga nggak ada sih. Dia tuh lebih ke aku hidup dengan dendam, aku tidak ingin mati, aku menyerahkan diriku 100% gitu. Aku menyerahkan diriku, hidupku untuk Tuanku, karena aku pun tidak bisa melihat ke belakang bagaimana aku dulu jadi manusia pun seakan-akan bukan manusia katanya. Aku harus mengganti identitasku, terus aku harus menahan rasa sakitku katanya. Jadi sampai akhir hayatnya Isamaya tidak pernah melihat ayahnya, karena kan dia langsung pergi kan, datang ke Hindia Belanda. Dan banyak proyek-proyek dari yang dilakukan Isamaya yang sampai saat ini tuh masih ada. Contohnya pembuatan jalur kereta api, Salah satunya. Ya, Begitulah kisah dari Isamaya atau Ishak atau Barbara, seorang penyihir dari Inggris yang datang ke Hindia Belanda. Dan buat kalian yang ada pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel kita. Bye!